Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel kami, channel ITW2R. Channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe layar YouTube-mu. Pada kesempatan ini, seperti tampil di layar Bapak Ibu sekalian, ada kabar gembira untuk para ASN, ya, bukan hanya PNS, ya, ASN, seluruh golongan ASN tentunya yang akan menerima THR di tahun 2025 ini. Nah, ini sering muncul pertanyaan, kapan sih dibayarkan, ya, kapan pencairannya, apakah benar dipastikan diberikan kepada para PNS maupun P3K. Karena itu melalui kesempatan ini kami sampaikan informasinya, ya, informasi terbaru kapan pencairan THR dan besarannya berikut selengkapnya dan ikutin hingga selesai. Kompas.com, tunjangan hari raya THR bagi pegawai negeri sipil tahun ini dipastikan cair, ya. Dipastikan cair, artinya para PNS dan P3K berhak menerima THR untuk tahun 2025 ini. Pencairan THR ASN aparatur sipil negara dan pekerja swasta di bulan Maret 2025, ya, juga para pekerja swasta, ya, ujar Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Merdeka yang disiarkan YouTube Kompas TV Senin 17 Februari 2025. Pemberian THR di Indonesia diatur dalam regulasi pemerintah yang mewajibkan perusahaan maupun instansi menyalurkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ini tentu sudah kita ketahui bersama bahwa pemberian THR itu diatur dengan aturan, ya, regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Lalu kapan dicairkan THR tersebut? Jadwal pencairan THR PNS 2025. Nah, ini jadwalnya berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh antara 31 Maret hingga 1 April 2025. Dikutip dari Antara, 21 Januari 2025, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, THR 2025 bagi PNS dan ASN lainnya diperkirakan akan disalurkan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Jadi itu berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, ya. Jadi pencairannya, penyalurannya ke rekening masing-masing pegawai dilakukan sejak 10 hari kerja, ya, sebelum Lebaran. Dengan demikian, THR PNS dan ASN tahun ini diperkirakan cair sekitar tanggal 20 Maret 2025. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang kita telah tiba pada awal bulan Maret dan, ya, tinggal beberapa hari, sekitar 20 hari ke depan akan menerima THR dan semoga terrealisasi. Pencairan THR tersebut bertujuan agar para ASN bisa memenuhi kebutuhannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi itu tujuannya, ya, pemberian THR. Lebih lanjut, siapa saja ASN yang berhak menerima THR 2025? Nah, ini informasi kelompok ASN yang berhak menerima. Yang pertama, kelompok ASN yang berhak dan tidak berhak. Jadi ada juga yang tidak berhak, ya. Dikutip dari laman Indonesia Baik, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Dan demikian, THR 2025 akan diberikan kepada PNS, P3K, calon PNS, anggota TNI dan Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan. Jadi itulah kelompok penerima THR. Meski begitu, terdapat kategori ASN yang tidak berhak mendapatkan THR. Menurut Pasal 5 PP Nomor 14 Tahun 2025, ASN yang tidak berhak menerima THR adalah: pertama, ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara, ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan gaji yang dibayarkan oleh instansi tempat penugasan. Selain itu, pemerintah juga memberikan THR kepada pegawai non-ASN yang belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun.
Kriteria bagi pegawai non-ASN yang berhak menerima THR 2025. Jadi ada juga pegawai yang non-ASN yang diberikan THR ya, antara lain telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13. Berikut telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen dan besaran THR PNS 2025. Jadi ini besarannya, informasi komponen-komponen perhitungan besaran yang akan diterima oleh para ASN. Dilansir dari Kontan, berdasarkan PP nomor 14 tahun 2024, besaran THR PNS 2025 akan setara dengan gaji pokok yang ditambah dengan komponen-komponen berikut ya. Hal ini tentu setara karena belum ada perubahan gaji atau kenaikan gaji untuk tahun 2025 ini. Pertama, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan umum, tunjangan kinerja untuk ASN di instansi pusat, atau tambahan penghasilan pegawai TPP di pemerintah daerah. Itulah komponen-komponen atau dasar perhitungan dari penerimaan THR nantinya. Komponen tersebut diberikan sesuai dengan pangkat jabatan dan peringkat kelas jabatan masing-masing penerima. Sementara itu, komponen bagi penerima pensiunan, ya, penerima pensiun dan penerima tunjangan terdiri dari, ini khusus para ASN yang sudah pensiun, ya, yang berhak menerima pensiunan, ya. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan pensiun. Jadi inilah besaran atau dasar perhitungan pemberian THR untuk para pensiun, yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan pensiun. Bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja, tambahan penghasilan dalam komponennya juga terdapat tunjangan profesi guru atau dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru dengan besaran 100% yang diterima dalam 1 bulan. Dan Bapak Ibu, itulah informasi mengenai pencairan THR untuk para ASN di tahun 2025 ini. Seperti tadi kita ketahui akan dibayarkan 10 hari kerja, ya, akan dibayarkan 10 hari kerja sebelum Lebaran dengan besaran nominalnya kurang lebih sama dengan tahun lalu, mengingat hal ini belum ada perubahan gaji untuk tahun 2025 ini. Demikian informasi yang dapat kami bagikan untuk para Bapak Ibu sekalian, dan sampai ketemu kembali. Salam.